Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel Inspirasi Muslim. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mukena yang tidak boleh dipakai saat melakukan sholat. Mukena adalah busana khusus yang dikenakan oleh sebagian besar muslimah saat melakukan sholat. Pemilihan mukena sebaiknya memenuhi kriteria tertentu agar tidak mengganggu kekhusyuan dalam beribadah. Mukena yang kini tersedia di pasaran memiliki berbagai macam model, baik yang berpotongan maupun yang terusan. Ragam modelnya semakin menarik dengan warna dan motif yang cantik. Namun terkadang kita cenderung lebih memperhatikan bagaimana penampilan kita dengan mukena daripada memastikan bahwa sholat kita sah saat mengenakannya. Berikut beberapa kesalahan dalam pemakaian mukena yang dapat menyebabkan sholat tidak sah. 1. Mukena yang transparan atau tipis terlalu berlebihan. Mukena yang terlalu tipis atau transparan dapat menampakkan aurat yang seharusnya tertutup. Hal ini bisa mengurangi kekhusyuan dalam sholat dan tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dalam menutup aurat, penting bagi seseorang untuk memilih pakaian yang dapat menyembunyikan warna kulit dan lekuk tubuh, karena kita perlu memperhatikan jenis bahan mukena yang digunakan agar tidak ada pakaian dalam yang terlihat jika belum cukup menutup aurat. Jangan memilih bahan yang tembus pandang atau transparan. Rasulullah SAW bersabda, 2 orang dari penghuni neraka yang belum aku pernah melihatnya. Pertama, seorang kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi, dengannya mereka memukuli manusia. Dan kedua, kaum wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berjalan berlenggok-lenggok, kepala mereka laksana puntuk unta miring. Kemudian yang nomor 2, yaitu mukena yang berwarna-warni cerah dan menarik perhatian. Meskipun mukena umumnya berwarna netral, memilih mukena dengan warna-warna cerah dan mencolok yang dapat menarik perhatian orang lain sekitar dapat mengganggu kekhusyuan sholat. Sebaiknya memilih warna yang sederhana dan tidak mencolok. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memakai pakaian syuhra di dunia, maka Allah akan memberinya pakaian hina pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud An-Nasai. Pakaian yang menarik perhatian banyak orang termasuk dalam kategori yang disebut syuhra, termasuk penggunaan mukena dengan warna dan motif yang menarik perhatian sesuai dengan hadis di atas. Ini bisa mengganggu kekhusyuan sholat orang lain sehingga bukan fokus kepada sholat berjamaah di masjid, tetapi justru membuat orang lain terkesan dengan mukena yang kita kenakan. Kita sebaiknya menghindari hal semacam itu. Kemudian yang nomor 3, yaitu mukena menutupi area wajah saat sujud. Mukena saat ini seringkali dilengkapi dengan aksesoris berlebihan, terutama di bagian wajah. Namun aksesoris semacam ini rentan untuk menutup jidat yang seharusnya tersentuh dengan alas sujud. Jika jidat tertutup oleh aksesoris tersebut, sholat dapat menjadi tidak sah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, aku diperintahkan bersujud dengan 7 bagian anggota badan. 1 dahi termasuk juga hidung. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya. 2, 3 telapak tangan kanan dan kiri. 4, 5 lutut kanan dan kiri. Dan 6, 7 ujung kaki kanan dan kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Kemudian yang nomor 4 yaitu mukena menutupi telapak tangan dari alas sholat. Selain jidat, telapak tangan perempuan juga harus menempel pada alas sholat saat sujud. Baik mukena terusan maupun mukena potongan memiliki potensi untuk menyebabkan telapak tangan kita tertutup. Mukena terusan dengan lengan yang terlalu panjang dapat membuat telapak tangan tertutup, sementara mukena potongan cenderung menutup telapak tangan karena terlipat saat gerakan sujud. Oleh karena itu perlu berhati-hati saat melakukan gerakan sujud agar sholat tetap sah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan bersujud dengan 7 bagian anggota badan. 1 dahi termasuk juga hidung." Beliau mengisyaratkan dengan tangannya. 2, 3 telapak tangan kanan dan kiri, 4, 5 lutut kanan dan kiri, dan 6, 7 ujung kaki kanan dan kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang nomor 5 yaitu mukena tidak menutupi dagu bagian bawah. Seperti yang kita pahami, bagi perempuan bagian yang diperbolehkan terbuka adalah wajah dan kedua telapak tangan. Secara etimologi, aurat berasal dari kata an-naqsu yang berarti sesuatu yang harus ditutupi. Aurat merupakan bagian yang harus senantiasa tertutup, sesuai dengan penjelasan dari ahli fikih dan dalam persyaratan sholat. Aurat wanita di dalam sholat adalah 1 seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. 2 termasuk bagian dalam telapak kaki wajib ditutup. 3 tangan yang boleh dibuka adalah punggung dan bagian dalam telapak tangan hingga pergelangan tangan. Untuk menentukan apakah bagian bawah dagu wanita termasuk aurat atau tidak, penting untuk memahami batasan wajah. Menurut Imam Asy-Syirazi, seorang ulama dari mazhab Syafi'i, batasan wajah adalah dari tumbuhnya rambut di kepala hingga dagu dan ujung 2 rahang. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan mengenai batasan wajah tersebut, bagian bawah dagu yang merupakan area di antara ujung janggut dan leher bukanlah bagian dari wajah. Oleh karena itu bagi wanita daerah ini termasuk aurat dan harus ditutup saat melakukan sholat. Kemudian yang nomor 6 yaitu mukena potongan. Beberapa gerakan sholat dapat menyebabkan aurat terbuka saat menggunakan mukena potongan, terutama saat mengangkat kedua tangan seperti dalam takbiratul ihram. Jika pada saat itu kita mengenakan baju pendek, lengan kita dapat terlihat. Pergelangan tangan dan betis juga dapat terlihat pada beberapa gerakan jika menggunakan mukena potongan, sehingga banyak yang menyarankan untuk lebih baik menggunakan mukena terusan. Dalam beribadah sholat, termasuk dalam penggunaan mukena, sangat penting untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan mematuhi larangan-larangan yang ada, diharapkan sholat yang dilakukan dapat lebih khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dalam menjalankan segala ibadahnya dengan baik dan benar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.